Ibu Aminah terpaku. Kepalanya celingukan mencari Rian yang berjalan sedikit di depannya bersama Pak Darman. Kebingungan dan ketakutan mulai merayapi hatinya dengan sangat nyata. Tempat ini jelas bukan Jeddah. Tempat ini bukan Madinah. Di mana sebenarnya ia berada? Bagaimana seorang anak bisa begitu tega menjual ibunya? Dan akhir tragis seperti apa yang menantinya? Sebelum itu, mohon ikhlaskan jari kamu untuk klik tombol like dan subscribe, agar kami senantiasa bersemangat menghadirkan kisah-kisah penuh makna dan inspirasi lainnya untuk Anda. Dan inilah kisahnya, senja baru saja merangkak turun di perkampungan kecil yang damai itu. Cahaya keemasan matahari sore menembus sela-sela dedaunan, menyinari beranda sebuah rumah sederhana namun bersih, terawat. Di sanalah Ibu Aminah, seorang wanita paruh baya, dengan wajah yang teduh meski berhias garis-garis penanda usia dan perjuangan hidup, tengah khusyuk merapikan helai mukenanya usai menunaikan salat asyar. Keheningan hanya dipecah oleh desiran angin lembut dan suara gemericik air dari pancuran bambu di sudut halaman. Ibu Aminah, seorang janda yang telah lama ditinggal wafat suaminya, menjalani hari-harinya dengan kesabaran dan ketaatan. Ada satu mimpi besar yang senantiasa ia langitkan dalam setiap doanya, sebuah kerinduan yang mengakar kuat di relung hatinya, menjejakkan kaki di Baitullah, menyempurnakan rukun Islam kelima. Foto Ka'bah berbingkai sederhana yang tergantung di dinding ruang tamunya menjadi saksi bisu betapa besar harapannya. Setiap kali memandang foto itu, matanya akan berkaca-kaca, bibirnya tak henti melantunkan doa. Ya Allah, izinkanlah hamba yang dhaif ini menjadi tamumu, bisiknya lirih, nyaris setiap hari. Tabungan yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit dari hasil berjualan kue keliling kampung rasanya masih jauh dari cukup. Namun, keyakinannya pada keajaiban doa tak pernah pupus. Di tengah lamunannya terdengar deru motor mendekat, disusul salam hangat yang begitu ia kenal. Assalamualaikum, Bu. Sosok Rian, putra tunggal kesayangannya, muncul di ambang pintu. Pemuda berusia akhir 20-an itu tersenyum lebar, meski ada sedikit bayang kelelahan di matanya yang Ibu Aminah tak terlalu perhatikan. Rian adalah segalanya bagi Ibu Aminah, harapan dan kebanggaan. Setelah ayahnya tiada, Rianlah yang menjadi tulang punggung, bekerja serabutan di kota demi mencukupi kebutuhan mereka. Waalaikumsalam, Nak, jawab Ibu Aminah. Senyumnya seketika merekah. Ia bangkit menyambut Rian, mengambil tas kerja anaknya, dan menyiapkan minuman hangat. Baru pulang, Rian. Bagaimana pekerjaanmu hari ini? Rian duduk di kursi bambu, meraih tangan ibunya, dan menciumnya takzim. Alhamdulillah, Bu, lancar. Ada kabar baik yang ingin Rian sampaikan. Ada nada berbeda dalam suara Rian, sesuatu yang membuat Ibu Aminah penasaran. Kabar baik apa, Nak? Tanya Ibu Aminah lembut, hatinya berdebar. Rian menatap ibunya lekat, senyumnya semakin mengembang seolah menyimpan kejutan besar. Bu, ujarnya dengan suara bergetar haru. Insya Allah tahun ini ibu akan berangkat haji. Seketika dunia Ibu Aminah seolah berhenti berputar. Gelas yang hendak ia letakkan di meja nyaris terlepas dari genggamannya. Matanya membelalak tak percaya, menatap Rian mencari kepastian. Apa katamu, Nak? Haji? Rian mengangguk mantap. Iya, Bu. Rian sudah daftarkan Ibu. Semua biaya sudah Rian siapkan. Ibu tinggal berdoa dan jaga kesehatan saja. Air mata yang selama ini coba ditahan, Ibu Aminah akhirnya tumpah ruah.
bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan yang meluap-luap. Ia tak sanggup berkata-kata, hanya bisa memeluk Ryan erat. Tubuhnya bergetar hebat. Sujud syukur langsung ia lakukan di lantai yang dingin itu. Bibirnya tak henti mengucap hamdalah. Mimpi yang ia rawat puluhan tahun kini terbentang di depan mata melalui tangan putra tercintanya. Kabar gembira itu dengan cepat menyebar di kampung. Para tetangga berdatangan mengucapkan selamat dan mendoakan kelancaran. Wajah Ibu Aminah berseri-seri. Tak henti ia menceritakan kebaikan Ryan. Nama Ryan disebut-sebut sebagai anak berbakti, contoh teladan bagi pemuda lainnya. Ibu Aminah merasa menjadi wanita paling bahagia di dunia. Malam itu, setelah para tetangga berpamitan, Ryan duduk termangu di kamarnya. Senyum yang tadi ia pamerkan seharian kini lenyap. Ia mengeluarkan sebuah ponsel lain dari sakunya. Bukan ponsel yang biasa ia gunakan berkomunikasi dengan ibunya. Sebuah pesan masuk. Ryan membacanya dengan kening berkerut. Persiapan awal sudah bagus, pastikan target tidak curiga. Ingat, paket spesial ini nilainya besar untuk kita semua. Ryan memejamkan matanya sejenak, rahangnya mengeras. Ia memandang keluar jendela, ke arah kamar ibunya, yang kini mungkin tengah terlelap dengan senyum bahagia. Ada gurat kegelisahan yang dalam di wajahnya, sebuah beban tak terlihat yang menekan pundaknya. Ia menghela napas berat, lalu dengan cepat mengetik balasan. Semua terkendali, dia percaya sepenuhnya. Setelah mengirim pesan itu, Ryan menghapus jejak percakapan tersebut. Ia menatap pantulan dirinya di layar ponsel yang gelap. Ada secercah keraguan dan ketakutan di sana, namun dengan cepat ia tepis. Bayangan tumpukan uang dan janji kemewahan melintas, berusaha menutupi suara hatinya yang mulai berbisik resah. Janji pada ibunya kini bercampur dengan sebuah rencana lain, sebuah rencana kelam yang tak pernah Ibu Aminah bayangkan. Malam semakin larut, membawa serta harapan suci Ibu Aminah yang membumbung tinggi tanpa ia sadari ada kilau janji lain yang jauh lebih gelap tengah dipersiapkan oleh putra yang begitu ia kasihi. Hari-hari berikutnya bagi Ibu Aminah adalah simfoni kebahagiaan dan kesibukan yang tak terkira. Wajahnya senantiasa dihiasi senyum, langkahnya terasa ringan, seolah setiap embusan napas adalah untayan syukur. Dengan penuh semangat, ia mengikuti setiap sesi manasik haji yang diadakan di masjid kecamatan. Setiap gerakan tawaf, sa'i, hingga lempar jumrah ia praktikkan dengan saksama, membayangkan dirinya benar-benar berada di tanah suci. Pakaian ihram putih bersih telah ia siapkan, terlipat rapi di dalam koper tua, namun masih kokoh, bersebelahan dengan tasbih kesayangan dan buku-buku doa. Setiap malam, ia tak lupa menggelar doa bersama sederhana, mengundang tetangga terdekat, memohon kelancaran dan keberkahan untuk perjalanannya. Namun, di tengah euforia sang ibu, Ryan justru semakin terperangkap dalam jaring kegelisahan. Wajahnya sering terlihat pucat, tidurnya tak nyenyak. Ia menjadi lebih pendiam dan mudah tersinggung. Ketika Ibu Aminah dengan lembut menanyakan apakah ada masalah yang membebani pikirannya, Ryan selalu berkelit. Hanya sedikit lelah, Bu, atau banyak yang harus diurus untuk perjalanan kita, jadi sedikit tegang, dalihnya, berusaha menampilkan senyum yang terasa kaku. Ibu Aminah, dengan keluguan dan kasih sayangnya yang tak terbatas, selalu menerima penjelasan itu, tak ingin membebani putranya dengan kekhawatiran berlebih. Tanpa sepengetahuan ibunya, Ryan semakin sering terlibat dalam pertemuan-pertemuan rahasia. Di sebuah warung kopi remang di sudut kota, atau melalui panggilan telepon singkat yang penuh kode,
Ia berinteraksi dengan sosok-sosok berwajah keras dan tatapan dingin. Percakapan mereka samar, namun syarat akan tekanan. "Ingat, Rian, paket. Ini sangat berharga," ujar seorang pria berjaket kulit dengan suara berat suatu sore. Asap rokok mengepul dari bibirnya. "Tidak boleh ada kesalahan. Bos besar tidak suka keterlambatan atau masalah." Semua sudah saya atur," jawab Rian. Suaranya bergetar menahan gugup. Keringat dingin membasahi pelipisnya. "Target, maksud saya, ibu saya, tidak akan curiga." "Bagus, pastikan dia siap untuk perjalanan khusus ini. Imbalannya besar, kau tahu itu. Cukup untuk melunasi semua bebanmu dan memulai hidup baru." Timpal pria itu lagi, menepuk pundak Rian dengan keras, sebuah tepukan yang terasa lebih sebagai ancaman daripada dukungan. Setiap kembali dari pertemuan semacam itu, Rian merasa semakin tertekan. Bayangan senyum tulus ibunya yang penuh harap berkelebat, menghantam nuraninya. Namun, jerat hutang dan iming-iming kekayaan instan telah membutakan mata hatinya. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah satu-satunya jalan, sebuah pengorbanan yang harus ia lakukan, meski korbannya adalah wanita yang paling ia cintai. Suatu siang, ketika Ibu Aminah tengah menjemur pakaian di halaman belakang, ia tak sengaja mendengar sepenggal percakapan Rian di telepon dari dalam rumah. Pintu kamar Rian sedikit terbuka. "Iya, pastikan semuanya siap di Phnom Penh. Jangan sampai ada masalah di imigrasi sana. Dokumennya bagaimana? Aman?" Suara Rian terdengar pelan dan penuh tekanan. "Phnom Penh? Kamboja?" Ibu Aminah mengernyitkan dahi. "Bukankah mereka akan ke Jeddah?" Hatinya tiba-tiba merasa ganjil. Perlahan, ia mendekati pintu kamar Rian. Rasa ingin tahu bercampur cemas mulai merayap. Belum sempat ia mendengar lebih jauh, Rian sudah menutup teleponnya dan berbalik, sedikit terkejut melihat ibunya berdiri termangu di ambang pintu. "Ibu, ada apa?" tanya Rian, berusaha menyembunyikan keterkejutannya. "Nak," Ibu Aminah memulai dengan ragu. "Tadi ibu tidak sengaja dengar. Kamu sebut Phnom Penh, Kamboja, itu di mana? Bukankah kita akan langsung ke Arab Saudi?" Wajah Rian sempat tegang sesaat, namun ia dengan cepat menguasai diri. Ia tersenyum lembut, senyum yang selalu berhasil meluluhkan hati ibunya. "Oh itu, Bu," ujarnya tenang. "Rian sedang bantu teman urus bisnisnya di sana. Kebetulan saja dia telepon tadi. Tidak ada hubungannya dengan perjalanan haji kita, Bu. Ibu jangan khawatir ya. Semuanya sudah Rian urus dengan baik. Kita pasti ke Tanah Suci." Rian meraih tangan, ibunya menggenggamnya erat. Fokus ibu sekarang hanya berdoa dan jaga kesehatan. Biar Rian yang urus sisanya. Melihat tatapan meyakinkan dan senyum tulus yang dipaksakan dari putranya, keraguan di hati Ibu Aminah perlahan sirna. Ia merasa bersalah telah berpikiran buruk. Tentu saja Rian tidak mungkin membohonginya untuk urusan sepenting ibadah haji. "Syukurlah kalau begitu, Nak," ujarnya lega, mengusap lembut kepala Rian. "Ibu percaya padamu." Rian tersenyum, namun di dalam hatinya kebohongan itu terasa semakin berat. Ia memalingkan wajah, menghindari tatapan mata ibunya yang penuh kepercayaan. Benih keraguan kecil di hati Ibu Aminah mungkin telah ditepis, namun perjalanan yang akan mereka tempuh sebentar lagi akan menghadirkan kejanggalan-kejanggalan lain yang jauh lebih besar, yang tak akan mudah lagi untuk diabaikan. Hari keberangkatan yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Pagi itu, rumah Ibu Aminah sudah ramai didatangi sanak saudara dan tetangga yang ingin melepasnya. Suasana haru biru begitu terasa. Doa-doa terbaik dipanjatkan, air mata bahagia sekaligus sedih karena perpisahan sementara mengalir di pipi banyak orang
Ibu Aminah dengan gamis putih sederhana dan kerudung panjang yang menambah teduh wajahnya, memeluk satu persatu kerabatnya. Ia berpesan agar semua menjaga diri dan mendoakannya. Kepada Rian, ia tak henti mengucap terima kasih. Matanya berkaca-kaca bangga. Semoga ini menjadi perjalanan yang paling berkesan untuk ibu. Rian akan pastikan itu, bisik Rian, memeluk ibunya erat. Ada nada ganda dalam suaranya yang hanya bisa dirasakan oleh kegelisahan hatinya sendiri. Ibu Aminah dalam keharuannya hanya merasakan ketulusan dari ucapan putra semata wayangnya itu. Kejanggalan pertama mulai terasa saat mereka tiba di bandara. Tidak ada rombongan besar calon jamaah haji lain yang Rian sebutkan akan berangkat bersama mereka. Hanya ada mereka berdua dan seorang pria berperawakan tegap dengan wajah datar yang diperkenalkan Rian sebagai Pak Darman, pendamping khusus yang akan mengurus semua keperluan mereka hingga ke Tanah Suci. Pak Darman ini berbicara seperlunya, lebih banyak diam dan mengamati, memberikan kesan dingin dan misterius. Memang grup kecil saja, Bu, supaya lebih fokus ibadahnya. Jelas Rian ketika Ibu Aminah menanyakan perihal rombongan lain. Lagi-lagi, Ibu Aminah memilih untuk percaya. Perjalanan udara pun terasa tak biasa. Bukan penerbangan langsung menuju Jeddah atau Madinah seperti yang ia bayangkan dari cerita para jamaah haji sebelumnya. Mereka harus transit di sebuah negara yang namanya baru pertama kali Ibu Aminah dengar, dan dari sana, kata Rian, baru akan melanjutkan penerbangan berikutnya. Ruang tunggu di bandara transit itu terasa asing. Orang-orang di sekelilingnya berbicara dalam bahasa yang tak ia pahami. Selama perjalanan, Ibu Aminah lebih banyak berzikir. Namun, di sela-sela lantunan doanya, firasat kurang baik itu kembali menyelinap. Ia melihat Rian yang duduk di sebelahnya lebih sering termenung, memandang keluar jendela dengan tatapan kosong, atau sesekali terlihat mengusap wajahnya seperti orang yang sedang banyak pikiran. Pak Darman yang duduk di barisan kursi lain hanya sesekali menoleh ke arah mereka dengan tatapan yang sulit diartikan. "Kamu tidak apa-apa, Nak?" tanya Ibu Aminah lembut, menyentuh lengan Rian. Rian sedikit tersentak. Tidak apa-apa, Bu. Hanya sedikit kurang tidur saja. Mempersiapkan semuanya," jawabnya dengan senyum yang dipaksakan. Hatinya bergejolak. Setiap kebaikan dan kepercayaan ibunya terasa seperti cambuk yang menyayat nuraninya. Ingin rasanya ia berteriak, membatalkan semua rencana gila ini dan membawa ibunya kembali pulang. Tapi ia merasa sudah terlalu jauh melangkah, terjerat dalam lingkaran setan yang ia ciptakan sendiri. Tekanan dari pihak sindikat dan bayangan, hutang yang melilit seolah tak memberinya pilihan. Setelah perjalanan udara yang terasa begitu panjang dan melelahkan batin bagi Rian, akhirnya pesawat mereka mendarat. Jantung Ibu Aminah berdebar kencang, membayangkan sebentar lagi ia akan menghirup udara kota suci. Namun, begitu ia menuruni tangga pesawat dan menginjakkan kaki di bumi bandara, ada sesuatu yang langsung terasa menusuk kalbunya. Udara terasa lembab dan panas dengan cara yang berbeda, dan yang paling membuatnya terhenyak adalah tulisan-tulisan besar di gedung bandara. Bukan huruf Arab yang ia kenal dan rindukan, melainkan aksara meliuk-liuk yang sama sekali asing baginya, mirip dengan yang ia lihat sekilas di bandara transit tadi. Orang-orang di sekitarnya pun berbicara dalam bahasa yang sama sekali tidak ia mengerti. Tidak ada gema talbiyah, tidak ada wajah-wajah khas Timur Tengah. Ibu Aminah terpaku. Kepalanya celingukan mencari Rian yang berjalan sedikit di depannya.
bersama Pak Darman. Kebingungan dan ketakutan mulai merayapi hatinya dengan sangat nyata. Tempat ini jelas bukan Jeddah. Tempat ini bukan Madinah. Di mana sebenarnya ia berada? Dengan langkah gemetar, ia menghampiri Rian. Matanya memancarkan ribuan pertanyaan yang tak terucap. Nak, Rian, ini di mana? Kenapa tulisannya aneh semua? Ini bukan Makkah, kan? Suara Ibu Aminah bergetar. Tangannya mencengkeram. Lengan Rian mencari pegangan di tengah badai kebingungan yang menerpanya. Rian menelan ludah, berusaha keras menjaga ketenangannya di bawah tatapan ibunya yang penuh selidik dan tatapan dingin Pak Darman yang mengawasinya dari dekat. "Tenang, Bu," ujarnya mencoba tersenyum meski terasa sangat getir. "Ini hanya bandara transit, Bu. Rute kita memang sedikit berbeda, lebih khusus, supaya tidak terlalu ramai dan Ibu bisa lebih nyaman nantinya. Setelah ini kita akan lanjut lagi." "Transit? Tapi kenapa aneh sekali rasanya? Bahasa apa ini, Nak?" Desak Ibu Aminah. Firasat buruknya semakin menguat, menolak untuk ditenangkan begitu saja. Pak Darman maju selangkah, suaranya datar dan tanpa emosi. "Ibu tidak perlu khawatir, semua sudah diatur. Sebaiknya kita segera menuju tempat istirahat sebelum melanjutkan perjalanan berikutnya." Nada bicaranya lebih terdengar seperti perintah daripada saran. Ibu Aminah ingin bertanya lebih banyak. Namun Rian dengan cepat menggamit lengannya, setengah membimbing, setengah memaksa. "Iya, Bu, kita istirahat dulu ya. Ibu pasti lelah sekali. Nanti Rian jelaskan pelan-pelan." Mereka kemudian dibawa keluar bandara, bukan menuju sebuah hotel yang ramai dikunjungi calon jamaah, melainkan masuk ke dalam sebuah mobil van dengan kaca gelap yang sudah menunggu. Perjalanan darat itu terasa panjang dan semakin menyesakkan bagi Ibu Aminah. Pemandangan di luar jendela sama sekali tidak mencerminkan suasana kota suci. Bangunan-bangunan, pasar-pasar, bahkan orang-orang yang ia lihat, semuanya terasa asing dan berbeda. Akhirnya, mobil berhenti di depan sebuah rumah besar berpagar tinggi yang terletak di kawasan yang tampak sepi dan terpencil, jauh dari keramaian kota. "Tidak ada tanda-tanda ini adalah pemondokan haji. Kita istirahat di sini dulu, Bu," kata Rian. Suaranya terdengar semakin tidak meyakinkan, bahkan untuk telinganya sendiri. Begitu masuk ke dalam rumah, suasana dingin dan suram langsung menyergap. Perabotan minim, beberapa pintu kamar tampak tertutup rapat. Pak Darman kemudian meminta paspor Ibu Aminah dan Rian. "Biar saya amankan dokumennya untuk keperluan administrasi perjalanan selanjutnya," ujarnya dengan nada yang tak menerima bantahan. Ibu Aminah ragu, namun Rian mengangguk cepat. "Tidak apa-apa, Bu, berikan saja." Dengan berat hati, Ibu Aminah menyerahkan paspornya, dokumen yang ia harapkan akan menjadi saksi perjalanannya ke Baitullah. Setelah itu, Pak Darman menghilang di balik salah satu pintu dan tak pernah muncul lagi. Rian mengantar ibunya ke sebuah kamar yang sederhana namun bersih. "Ibu istirahat ya, Rian mau urus beberapa hal dulu." Namun, sikap Rian berubah. Ia menjadi lebih sering menghindar. Jawaban-jawabannya atas pertanyaan Ibu Aminah semakin mengambang dan tidak jelas. Ia juga melarang ibunya keluar kamar sendirian dengan alasan keamanan di tempat asing. Ibu Aminah merasa seperti tahanan. Kepanikan dan ketakutan semakin mencengkeramnya. Setiap doa yang ia panjatkan kini bercampur dengan air mata kepedihan dan kebingungan. Sore itu, ketika Rian sedang tidak ada di kamar,
Ibu Aminah memberanikan diri membuka sedikit pintu kamarnya. Lorong di luar tampak sepi. Didorong rasa penasaran dan firasat yang semakin kuat, ia melangkah keluar dengan sangat hati-hati. Ia mendengar suara lirih dari salah satu kamar yang pintunya sedikit terbuka di ujung lorong. Dengan jantung berdebar kencang, Ibu Aminah mengintip dari celah pintu itu. Apa yang dilihatnya membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Di dalam kamar itu, ia melihat dua orang wanita lain, tampak lebih muda darinya, duduk meringkuk di lantai dengan wajah pucat pasi dan mata yang sembab penuh ketakutan. Salah satunya bahkan terisak pelan, bahunya berguncang menahan tangis. Pakaian mereka lusuh dan aura keputusasaan begitu kental terasa. Saat itulah, bagai disambar petir di siang bolong, kepingan-kepingan kejanggalan itu mulai menyatu dalam benak Ibu Aminah. Janji Rian, perjalanan aneh ini, tempat terpencil ini, dan kini wanita-wanita malang itu. Sebuah kebenaran yang mengerikan, sebuah pengkhianatan yang tak terbayangkan, mulai merobek tirai kebohongan yang selama ini menutupi pandangannya. Tubuhnya lemas ketika dia harus bersandar di dinding agar tidak jatuh. Air mata mulai menggenang, bukan lagi air mata haru, melainkan air mata dari sebuah hati yang mulai hancur. Bayangan wajah-wajah ketakutan di kamar itu kini berbaur dengan semua kejanggalan perjalanan mereka, membentuk sebuah mozaik mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Dengan sisa tenaga yang ada, Ibu Aminah kembali ke kamarnya sebelum ada yang melihat. Pintu ditutupnya pelan, namun hatinya bergemuruh hebat. Ia duduk di tepi ranjang, pandangannya kosong, namun pikirannya berkecamuk. Tak lama kemudian, Rian masuk ke kamar, membawa sepiring makanan yang takkan pernah sanggup ia sentuh. "Bu, ayo, makan dulu," kata Rian, mencoba tersenyum, namun senyum itu langsung layu melihat ekspresi ibunya. Ibu Aminah mengangkat wajahnya. Sorot matanya yang biasanya penuh kelembutan dan kasih sayang, kini berubah menjadi tatapan yang penuh luka, kebingungan, dan permintaan penjelasan yang tak terucapkan. "Rian," suaranya serak dan bergetar. "Katakan sejujurnya pada ibu, kita ini sebenarnya ada di mana? Dan siapa wanita-wanita di kamar ujung lorong itu?" Rian terdiam. Pertanyaan itu yang selama ini ia takuti akhirnya keluar dari bibir ibunya. Ia tak bisa lagi berkelit. Wajahnya pucat pasi. "Bu, aku..." "Jawab, Rian. Jawab, Ibu." Desak Ibu Aminah. Suaranya meninggi, bercampur isak tangis yang mulai tak tertahankan. "Jangan bohongi ibumu lagi. Ibu sudah lihat mereka. Ketakutan, nak, sama seperti ibu sekarang." Rian tak sanggup menatap mata ibunya. Ia menunduk, bahunya berguncang. Akhirnya pertahanannya runtuh. "Maafkan Rian, Bu. Maafkan Rian." Isaknya pilu. Kata-kata itu meluncur begitu saja. Pengakuan tak langsung atas segala kebohongan yang telah ia rajut. "Maaf? Maaf untuk apa?" "Rian?" Ibu Aminah bangkit, mendekati putranya. "Untuk apa kau bawa ibumu ke tempat seperti ini? Untuk apa janji haji itu kalau akhirnya ibu kau telantarkan di negeri orang yang bahkan namanya tak pernah ibu dengar? Apa salah ibu padamu, nak?" Air mata deras mengalir di pipi rentanya. Rian tak kuasa menahan tangisnya. "Rian terpaksa, Bu. Rian punya banyak masalah. Rian butuh uang." "Uang?" Ibu Aminah terhenyak. "Demi uang kau tega melakukan ini pada ibumu sendiri? Kau gadaikan impian suciku. Kau campakkan kepercayaan ibumu hanya demi uang." Hatinya bagai disayat sembilu. Anak yang ia lahirkan,
ia besarkan dengan penuh kasih sayang, kini berdiri di hadapannya sebagai sosok asing yang tak ia kenali. Mereka bilang, "Ibu bisa membantu orang lain dengan cara lain." Lanjut Rian terbata-bata, tak berani menjelaskan detail mengerikan yang tersembunyi di balik kalimat itu. Ia tak sanggup mengatakan bahwa bantuan itu berarti mengambil sesuatu yang paling berharga dari tubuh ibunya. Membantu siapa, Rian? Dengan cara apa? Sergah Ibu Aminah, namun dalam hatinya, ketakutan terbesar mulai terbentuk. Ia teringat cerita-cerita mengerikan yang pernah ia dengar samar-samar tentang orang hilang dan penjualan organ. Ya Tuhan, itukah nasib yang menantinya? Dunia Ibu Aminah serasa runtuh seketika. Tubuhnya limbung, ia hampir terjatuh jika Rian tak sigap menahannya. Namun, sentuhan Rian kini terasa berbeda, tak lagi memberi rasa aman, melainkan rasa sakit yang mendalam. Ia menepis tangan putranya. "Jangan sentuh ibu," jeritnya pilu. "Kau bukan anakku, anakku tidak mungkin sekeji ini." Ibu Aminah meraung dalam tangisnya. Impiannya ke Baitullah hancur berkeping-keping, digantikan oleh kenyataan pahit bahwa ia telah dijual, dikhianati oleh darah dagingnya sendiri. Ia memukuli dadanya yang terasa sesak, meratapi nasibnya, meratapi kebodohannya karena terlalu percaya. Rian hanya bisa menangis, tak sanggup berkata apa-apa lagi. Penyesalan kini datang terlambat, menghantuinya tanpa ampun. Ia ingin menjelaskan, ingin meminta pengampunan yang sesungguhnya, tapi semua kata terasa percuma di hadapan kehancuran hati ibunya. Tak lama kemudian, pintu kamar terbuka kasar. Dua orang pria berwajah sangar yang belum pernah Ibu Aminah lihat sebelumnya masuk tanpa permisi. Mereka memandang Rian dengan tatapan tajam, lalu beralih ke Ibu Aminah yang masih menangis tersedu-sedu. "Sudah cukup dramanya," kata salah satu pria itu dengan nada dingin. Bawa dia, Rian mencoba menghalangi. "Jangan apa-apakan ibuku, aku mohon." Namun, tenaganya tak sebanding. Ia didorong kasar hingga tersungkur. Ibu Aminah diseret paksa keluar kamar menuju sebuah ruangan lain yang lebih kecil dan pengap. Pintu besi itu kemudian ditutup dan dikunci dari luar, meninggalkan suara dentang yang memilukan. Ibu Aminah terduduk lemas di lantai yang dingin, sendirian. Dalam kegelapan yang hanya ditemani secercah cahaya dari ventilasi kecil. Harapannya pupus, kepercayaannya hancur, hatinya remuk redam. Hanya lantunan doa lirih dan air mata keputusasaan yang kini menjadi temannya di awal babak baru penderitaannya yang kelam. Hari-hari berikutnya terasa bagai rentetan mimpi buruk yang tak berkesudahan bagi Ibu Aminah. Ruangan sempit dan pengap itu menjadi saksi bisu isak tangisnya yang tak pernah kering. Makanan yang diantarkan, sekadar nasi dan sepotong lauk seadanya, seringkali tak ia sentuh. Tenggorokannya tercekat oleh rasa sakit hati dan ketakutan yang mencekam. Ia hanya minum sedikit air untuk bertahan hidup demi menjaga sisa-sisa harapan yang entah masih ada atau tidak. Dari balik pintu besi kamarnya, sesekali ia mendengar suara langkah kaki, percakapan dalam bahasa asing yang tak ia mengerti, dan kadang rintihan pelan dari kamar-kamar lain. Ia tahu ia tidak sendirian dalam penderitaan ini. Ada jiwa-jiwa lain yang juga terperangkap. Pasien-pasien lain, seperti yang pernah ia dengar samar-samar disebut oleh para penculiknya. Bayangan wajah-wajah ketakutan wanita yang ia lihat di lorong tempo hari kembali menghantuinya, menambah berat beban di hatinya. Meski raga terpenjara dan jiwa terluka parah, Ibu Aminah tak pernah meninggalkan ibadahnya.
Di atas lembar kain lusuh yang ia jadikan alas, ia bersujud, memohon ampunan dan pertolongan kepada Sang Khalik. Dalam setiap doanya, ia tak hanya mendoakan keselamatannya sendiri, tetapi juga Rian. Betapapun dalamnya luka yang ditorehkan putranya, naluri seorang ibu tak bisa sepenuhnya membenci. Ia berdoa agar Rian disadarkan, agar putranya itu kembali ke jalan yang benar, meski ia tak tahu apakah masih ada kesempatan untuk itu. Iman menjadi satu-satunya pelita di tengah kegelapan yang mengepungnya. Sementara itu, di bagian lain, rumah terkutuk itu, Rian menerima sejumlah besar uang dari tangan seorang pria berwajah dingin, salah satu petinggi sindikat. Lembaran-lembaran uang itu terasa panas di tangannya, seolah membakar nuraninya. "Ini bagianmu." "Sesuai kesepakatan," ujar pria itu tanpa senyum. "Pastikan kau tidak membuat masalah lagi." Rian hanya bisa mengangguk kaku. Uang yang dulu begitu ia dambakan, yang ia pikir akan menyelesaikan semua masalahnya, kini terasa tak ada nilainya. Setiap lembar uang itu seolah berteriak, mengingatkannya pada pengkhianatan dan penderitaan ibunya. Malam-malamnya diisi dengan mimpi buruk. Wajah ibunya yang menangis dan tatapan penuh kekecewaan selalu menghantuinya. Ia diperlakukan tak lebih dari sekadar alat oleh para anggota sindikat. Tak ada rasa hormat, hanya perintah dan ancaman. Rasa bersalah menggerogotinya tanpa henti, membuatnya hidup dalam siksaan batin yang tak terperi. Suatu pagi, ketika seorang wanita lokal bertubuh kecil yang sehari-hari bertugas membersihkan kamar dan mengantar makanan masuk ke ruangan Ibu Aminah, terjadi sesuatu yang tak terduga. Wanita itu yang biasanya hanya menunduk dan bergegas menyelesaikan pekerjaannya tanpa bicara, kali ini berhenti sejenak. Matanya yang sendu bertemu pandang dengan mata Ibu Aminah yang basah. Dengan gerakan cepat dan hati-hati, saat tak ada penjaga yang melihat, wanita itu menyelipkan sepotong kecil roti tambahan dan sebuah botol air mineral yang lebih layak ke dekat Ibu Aminah. Bibirnya bergerak tanpa suara, membentuk kata, "Sabar, doa." Lalu ia segera berbalik dan keluar, seolah tak terjadi apa-apa. Sebuah tindakan kecil, namun bagi Ibu Aminah, itu adalah embun penyejuk di tengah gurun keputusasaan. Ada orang lain yang melihat penderitaannya, ada setitik kebaikan di tempat yang paling kelam sekalipun. Harapan yang nyaris padam kini kembali memercik, walau hanya setitik kecil. Ibu Aminah menggenggam roti itu dengan tangan gemetar. Air matanya kembali menetes, namun kali ini ada sedikit rasa hangat yang menjalar di hatinya. Namun, percikan harapan itu segera diuji. Sore harinya, pintu besi kamarnya kembali terbuka dengan kasar. Salah satu pria berwajah sangar yang pernah menyeretnya masuk. "Bersiaplah," ujar pria itu dengan nada perintah. "Besok pagi, kau akan menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Pastikan kau tidak membuat masalah." Jantung Ibu Aminah serasa berhenti berdetak. "Pemeriksaan kesehatan." Kata-kata itu terdengar seperti lonceng kematian di telinganya. Ia tahu ini bukan pemeriksaan biasa. Ini adalah awal dari akhir yang ia takuti. Wajahnya pucat pasi. Tubuhnya kembali gemetar hebat. Semalaman ia tak bisa memejamkan mata, bayangan pisau bedah dan ruang operasi dingin menghantuinya. Namun di tengah badai ketakutan itu, ia terus merapalkan doa, memohon keajaiban, sekecil apapun. Pagi menjelang dengan suram. Dua orang pria berbadan tegap datang menjemputnya. Ibu Aminah berusaha menguatkan diri,
berjalan dengan sisa-sisa martabat yang ia miliki. Ia dibawa ke sebuah ruangan lain di rumah itu, ruangan yang lebih bersih, dengan sebuah ranjang periksa di tengahnya dan beberapa peralatan medis sederhana yang tampak mengerikan di matanya. Aroma obat-obatan menusuk hidungnya, membuat perutnya mual. Seorang pria yang tampak seperti dokter gadungan, dengan wajah dingin dan tanpa senyum, sudah menunggu. Saat itulah wanita lokal yang tempo hari memberinya roti dan air masuk ke ruangan, membawa beberapa peralatan. Mata mereka bertemu sekilas. Wanita itu memberikan anggukan kecil yang nyaris tak terlihat, sebuah isyarat yang entah apa maknanya, namun cukup untuk memberi Ibu Aminah sekelumit keberanian. Wanita itu kemudian meletakkan sebuah nampan berisi alat-alat suntik di meja dekat ranjang, dan saat dokter itu sedang sibuk menyiapkan sesuatu dengan gerakan sangat cepat dan tersembunyi, ia seperti menjatuhkan sesuatu yang sangat kecil, sebuah peniti yang biasa ia gunakan di jilbabnya, ke lantai dekat kaki Ibu Aminah, lalu segera beranjak pura-pura membersihkan sudut lain. Ibu Aminah menangkap isyarat itu. Dengan tangan gemetar, sambil pura-pura merapikan kain panjangnya yang menjuntai, ia berhasil meraih peniti kecil itu tanpa ada yang menyadari. Benda kecil itu terasa seperti senjata terakhirnya. "Silakan berbaring," perintah si dokter dengan nada kasar. Ibu Aminah menelan ludah. Otaknya berpikir cepat. Ia teringat cerita-cerita tentang orang yang pura-pura kesurupan atau sakit parah untuk menghindari bahaya. Dengan mengucap bismillah dalam hati, ia memutuskan untuk mengambil risiko. Saat ia hendak dibantu naik ke ranjang, tiba-tiba Ibu Aminah mengerang keras. Tubuhnya ia buat kejang-kejang hebat. Matanya membelalak, mulutnya mengeluarkan suara-suara tak jelas, persis seperti orang yang sedang kesurupan hebat atau terkena serangan epilepsi parah. Ia meronta-ronta sekuat tenaga, membuat kedua pria tegap dan si dokter gadungan itu kelabakan. "Apa ini?" bentak si dokter, terkejut. Dia tiba-tiba aneh. Seru salah satu penjaga berusaha memegangi Ibu Aminah yang terus memberontak. Di tengah kekacauan itu, dengan tangan yang pura-pura mencengkeram perutnya karena sakit, Ibu Aminah menggunakan peniti kecil itu untuk menusuk pelan, namun cukup terasa ke lengannya sendiri beberapa kali di tempat yang tersembunyi di balik bajunya. Bukan untuk melukai parah, namun cukup untuk menimbulkan reaksi fisik dan sedikit tanda. "Dia berbusa, lihat mulutnya!" teriak penjaga lain. Panik. Ibu Aminah memang sengaja menggigit lidahnya sedikit agar mengeluarkan sedikit cairan. Suasana menjadi gaduh. Si dokter gadungan tampak marah dan bingung. Kondisi pasien yang tiba-tiba seperti ini jelas akan menyulitkan prosedur yang sudah mereka rencanakan. Ia mencoba memeriksa denyut nadi Ibu Aminah, namun Ibu Aminah terus meronta. Mungkin dia punya penyakit bawaan yang tidak kita ketahui. "Ini berisiko," kata si dokter dengan nada frustrasi kepada para penjaga. "Bawa dia kembali ke kamarnya. Kita tunda dulu pemeriksaannya sampai dia tenang, atau kita cari tahu apa yang terjadi." Para penjaga, meski kesal, tak punya pilihan selain menuruti. Mereka tak mau mengambil risiko jika aset berharga ini kenapa-kenapa sebelum waktunya. Dengan susah payah, mereka menyeret Ibu Aminah yang masih berpura-pura lemas dan sesekali kejang kembali ke kamar selnya. Pintu besi kembali ditutup. Ibu Aminah terbaring di lantai, napasnya tersengal-sengal, bukan hanya karena aktingnya, tetapi juga karena ketegangan yang luar biasa. Ia berhasil, setidaknya untuk sementara waktu, ia berhasil menunda mimpi buruk itu.
Air mata kelegaan bercampur dengan rasa sakit dari luka kecil di lengannya mengalir. Peniti kecil itu masih tergenggam erat, menjadi simbol perlawanan dan harapan yang rapuh. Ia tahu ini hanya penundaan, bukan akhir, namun setidaknya ia telah membeli waktu. Waktu untuk terus berdoa dan waktu bagi keajaiban mungkin untuk benar-benar datang. Kekacauan kecil yang ia timbulkan pasti akan membuat sindikat itu marah, namun ia tak peduli. Yang ia tahu, ia harus terus berjuang dengan cara apapun yang ia bisa selama napas masih di kandung badan. Dan benar saja, kemarahan sindikat itu tak butuh waktu lama untuk terasa. Suara-suara, teriakan, dan bentakan dalam bahasa asing terdengar lebih sering dari luar kamarnya. Penjagaan di sekitar rumah terpencil itu tampak semakin diperketat. Pintu kamarnya kini selalu dikunci ganda, dan makanan yang diantarkan semakin seadanya, seolah sebagai hukuman atas pembangkangannya. Namun, Ibu Aminah tak menyerah. Dalam kesendiriannya, ia semakin mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Setiap detik adalah doa, setiap helaan napas adalah zikir. Kisah perlawanannya yang nekat saat pemeriksaan kesehatan itu, entah bagaimana, menyebar samar di antara para tawanan lain dan bahkan di antara beberapa pekerja lokal rendahan yang merasa iba. Ada yang memandangnya dengan tatapan kagum bercampur kasihan, ada pula yang menjauhinya karena takut akan kemarahan para penculik. Wanita pembersih yang tempo hari memberinya peniti tak lagi berani berinteraksi langsung. Namun sesekali Ibu Aminah menemukan segelas air bersih lebih atau sepotong buah kecil tergeletak di dekat pintu saat tak ada yang melihat, sebuah pesan, bisu bahwa ia tidak sepenuhnya sendirian. Di sisi lain, Rian semakin terjerumus dalam jurang penderitaan batin. Kabar tentang ibunya yang membuat masalah sampai ke telinganya, disertai ancaman dari para anggota sindikat agar ia mengendalikan ibunya, jika tidak ingin keduanya menanggung akibat lebih buruk. Melihat ibunya yang dulu begitu lembut kini berani melawan demi mempertahankan diri, bukannya membuat Rian lega, malah menambah rasa bersalahnya yang sudah menggunung. Ia membayangkan betapa besar ketakutan dan keputusasaan yang pasti dirasakan ibunya hingga nekat melakukan hal tersebut. Uang haram yang ada di tangannya terasa semakin menjijikkan. Ia mencoba menggunakannya untuk membeli makanan yang lebih baik atau minuman mahal, berharap bisa menumpulkan rasa bersalahnya, namun semua sia-sia. Setiap suap terasa seperti bara, setiap tegukan seperti racun. Tidurnya tak pernah nyenyak, selalu dihiasi mimpi buruk tentang ibunya yang menangis memanggil namanya, atau wajah-wajah dingin anggota sindikat yang seolah siap mencabut nyawanya kapan saja. Paranoid mulai menguasainya. Setiap derit pintu atau suara langkah kaki membuatnya terlonjak. Kaget, tanda-tanda azab yang lebih nyata mulai menimpanya. Suatu hari, sebagian besar uang yang ia simpan dengan hati-hati di bawah kasur tempat tidurnya yang kumuh, raib, dicuri oleh salah satu anggota sindikat rendahan yang juga terdesak kebutuhan, atau mungkin oleh sesama kaki tangan yang oportunis. Ketika ia mencoba protes, ia hanya mendapat pukulan dan ancaman agar diam. Ia tak berdaya. Tak lama kemudian, tubuhnya mulai sering demam tinggi. Kondisi hidup yang buruk, stres berkepanjangan, dan rasa bersalah yang tak tertanggungkan membuat sistem kekebalan tubuhnya runtuh. Ia terbatuk-batuk hebat, tubuhnya menggigil kedinginan meski udara terasa panas. Tak ada yang peduli, tak ada yang memberinya obat. Ia dibiarkan menderita sendirian,
persis seperti ia membiarkan ibunya menderita. Kondisi Rian yang semakin memburuk membuatnya menjadi beban bagi sindikat. Ia tak lagi berguna, malah berpotensi menarik perhatian jika sakitnya semakin parah. Tekanan dan hinaan semakin sering ia terima. Sementara itu, di kamarnya yang pengap, Ibu Aminah terus dalam doanya. Suatu sore, setelah beberapa hari dalam ketegangan menunggu, pintu kamarnya kembali dibuka. Kali ini bukan hanya penjaga biasa, tetapi juga si dokter gadungan itu didampingi oleh salah satu petinggi sindikat yang wajahnya paling dingin dan kejam. "Waktu bermainmu sudah habis, perempuan tua," ujar petinggi sindikat itu dengan suara mengancam. "Kau sudah cukup merepotkan kami. Besok subuh, tak peduli apa kondisimu, prosedur itu akan tetap dilakukan. Kami sudah menyiapkan semuanya, tidak akan ada lagi penundaan." Tatapan mata pria itu tak menyisakan ruang untuk negosiasi. Jantung Ibu Aminah kembali berdegup kencang. Kali ini, ancaman itu terasa begitu final, begitu tak terhindarkan. Apakah ini akhir dari perjuangannya? Apakah doa-doanya tak akan terjawab? Keputusasaan kembali mencoba merayap, namun sebersit keyakinan masih menyala di hatinya. Ia memejamkan mata, menyerahkan segalanya pada Yang Maha Kuasa. Malam itu terasa begitu panjang bagi Ibu Aminah. Setiap suara dari luar kamarnya membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Ia tak henti berzikir, bibirnya basah oleh asma Allah, memohon sebuah keajaiban yang rasanya mustahil. Ia pasrah, namun di sudut hatinya yang paling dalam, ia masih berharap fajar tak membawa serta mimpi buruk yang dijanjikan. Subuh menjelang. Udara dingin terasa menusuk tulang. Ibu Aminah mendengar langkah-langkah kaki mendekat ke arah pintunya. Inilah saatnya. Tubuhnya gemetar, namun ia mencoba menegakkan punggungnya. Apapun yang terjadi, ia akan menghadapinya dengan sisa kekuatan imannya. Pintu besi berderi terbuka. Bukan para penjaga biasa, melainkan si dokter, gadungan, dan Salah. Satu petinggi sindikat yang semalam memberinya ultimatum. "Waktunya habis, perempuan tua," ujar petinggi sindikat itu dengan seringai kejam. Namun, baru saja mereka hendak menarik tangan Ibu Aminah, tiba-tiba dari luar rumah terdengar suara hiruk-pikuk yang tak biasa. Teriakan-teriakan dalam bahasa lokal bercampur dengan suara sirin yang samar-samar, namun semakin lama semakin jelas. Para penculik itu saling pandang dengan raut wajah tegang. "Ada apa di luar?" bentak petinggi sindikat itu pada seorang penjaga yang berlari masuk dengan wajah panik. "Polisi! Banyak polisi mengepung rumah ini," jawab penjaga itu dengan napas tersengal. Seketika, suasana menjadi kacau balau. Petinggi sindikat itu mengumpat kasar. Rencana mereka buyar. Perhatian mereka yang tadinya terfokus pada Ibu Aminah kini beralih pada upaya melarikan diri. Si dokter gadungan tampak pucat pasi berusaha mengemasi beberapa peralatannya dengan tergesa. Di tengah kepanikan itu, wanita pembersih lokal yang pernah menolong Ibu Aminah yang ternyata selama ini berusaha mencari cara untuk menghubungi pihak luar setelah melihat kekejaman sindikat dan keberanian Ibu Aminah, berhasil memberikan informasi penting kepada sebuah lembaga swadaya masyarakat kecil yang memiliki koneksi dengan unit kepolisian khusus. Informasi itu ditambah dengan laporan aktivitas mencurigakan dari warga sekitar yang mulai resah, akhirnya membuahkan hasil. Pertolongan Tuhan datang melalui tangan-tangan tak terduga. Ibu Aminah mendengar suara dobrakan pintu utama, disusul suara-suara perintah tegas dalam bahasa lokal dan bahasa Inggris. Ia hanya bisa terduduk di lantai,
antara tak percaya dan harapan yang membuncah. Tak lama kemudian, pintu kamarnya didobrak dari luar oleh seorang petugas berseragam. Petugas itu menatapnya dengan iba, lalu berbicara dengan lembut dalam bahasa Inggris yang sedikit Ibu Aminah pahami. "Anda aman sekarang. Kami akan menolong Anda." Air mata Ibu Aminah tumpah seketika. Bukan lagi air mata ketakutan, melainkan air mata kelegaan yang tak terkira. Kakinya terasa lemas. Ia bersujud syukur di tempat itu juga, di tengah kekacauan penangkapan para anggota sindikat. Para petugas dengan hati-hati membantunya berdiri dan membawanya keluar dari rumah neraka itu. Ia melihat beberapa tawanan lain, termasuk 2 wanita yang pernah ia lihat, juga diselamatkan. Wajah mereka sama-sama dipenuhi air mata kelegaan. Saat digiring menuju mobil polisi, pandangan Ibu Aminah tak sengaja bertemu dengan sosok Rian. Putranya itu tampak begitu menyedihkan. Tubuhnya kurus kering, wajahnya pucat dan kotor, terbatuk-batuk hebat saat diseret oleh 2 orang petugas. Rian juga melihatnya, tatapan mereka bertemu untuk sesaat. Ada penyesalan yang begitu dalam di mata Rian, ada permohonan maaf yang tak terucap, namun juga ada ketakutan akan hukuman yang menantinya. Ibu Aminah hanya bisa memandang dengan perasaan campur aduk, iba, sedih, namun juga kesadaran bahwa inilah jalan keadilan. Ibu Aminah dibawa masuk ke dalam mobil yang berbeda dengan Rian. Ia akhirnya benar-benar bebas dari cengkeraman sindikat keji itu. Udara pagi yang ia hirup terasa begitu segar, begitu berbeda. Ia selamat. Doa-doanya telah dijawab dengan cara yang paling tak terduga. Namun, saat mobil mulai menjauh, meninggalkan rumah itu, dan juga Rian yang tertangkap, sebuah pertanyaan besar menggantung di benaknya. Apa yang akan terjadi pada putranya kini? Dan bagaimana ia akan melanjutkan hidup setelah semua ini? Perasaannya campur aduk. Kelegaan karena selamat berbaur dengan kesedihan mendalam melihat nasib anak satu-satunya. Ibu Aminah bersama korban lainnya segera dibawa ke tempat yang aman di bawah perlindungan pihak Kedutaan Indonesia setelah identitasnya terkonfirmasi. Di sana, ia mendapatkan perawatan medis dan pendampingan psikologis. Dengan suara terbata-bata dan air mata yang tak henti mengalir, ia menceritakan kembali mimpi buruk yang baru saja ia alami. Janji haji yang berujung pada pengkhianatan, ketakutan di rumah terkutuk itu, hingga detik-detik penyelamatan yang menegangkan. Setiap kata yang terucap adalah sayatan baru di hatinya, namun ia tahu ia harus mengeluarkannya. Para petugas mendengarkan dengan penuh simpati, berjanji akan mengurus kepulangannya secepat mungkin. Sementara Ibu Aminah mulai mendapatkan kembali setitik demi setitik ketenangannya, nasib Rian justru bergulir ke arah yang sebaliknya. Setelah penangkapan, ia dan anggota sindikat lainnya langsung dijebloskan ke dalam sel tahanan yang dingin dan penuh sesak di Kamboja. Penyakit yang dideritanya akibat stres, rasa bersalah, dan kondisi hidup yang buruk selama bersama sindikat semakin parah. Batuknya tak kunjung henti, tubuhnya semakin kurus dan lemah, namun tak ada perawatan medis yang memadai di dalam penjara yang keras itu. Uang haram yang sempat ia terima, yang ia pikir akan menjadi jalan keluar dari masalahnya, kini tak ada artinya. Sebagian besar sudah hilang, dan sisa yang mungkin masih ia sembunyikan pun tak akan bisa menolongnya dari jerat hukum di negeri orang. Ia dihadapkan pada serangkaian interogasi yang melelahkan. Bahasa menjadi kendala, dan tanpa pembelaan yang berarti, ia pasrah menghadapi ancaman hukuman penjara yang sangat berat atas keterlibatannya dalam sindikat perdagangan manusia dan penipuan. Kabar
Perbuatan Rian, anak Ibu Aminah yang dikenal alim dan hendak memberangkatkan ibunya haji, tak butuh waktu lama untuk sampai ke kampung halaman melalui berita yang simpang siur, lalu diperjelas oleh informasi dari pihak berwenang yang menghubungi kerabat jauh mereka. Awalnya banyak yang tak percaya, namun ketika kebenaran terungkap, nama Rian dan keluarganya tercoreng. Cemoohan dan bisik-bisik tetangga menjadi hukuman sosial yang tak kalah menyakitkan, meski Ibu Aminah sendiri belum kembali untuk merasakannya secara langsung. Impian Rian untuk memulai hidup baru dengan uang haram kini berganti dengan kenyataan pahit. Ia kehilangan segalanya, kebebasan, kesehatan, nama baik, dan yang paling menyakitkan, ia telah menghancurkan hati dan kepercayaan ibunya. Setiap malam di dalam sel yang gelap dan dingin, bayangan wajah ibunya yang penuh harap saat ia menjanjikan perjalanan haji berganti dengan wajah penuh air mata saat kebohongannya terungkap terus menghantui Rian. Rasa bersalah itu kini menjadi teman Setianya menggerogoti sisa-sisa kewarasannya. Ia teringat setiap kebaikan ibunya, setiap pengorbanan yang telah dilakukan untuknya, dan kini ia membalasnya dengan pengkhianatan yang begitu keji. Tak ada lagi iming-iming kekayaan, tak ada lagi janji kehidupan mewah. Yang ada hanya penyesalan yang tak bertepi dan kesadaran akan dosa besar yang telah ia pikul. Suatu sore, dalam keadaan demam tinggi dan batuk yang menyiksa, Rian meringkuk sendirian di sudut selnya yang lembab. Air matanya mengalir tanpa suara, bercampur dengan keringat dingin. Ia menatap langit-langit yang kotor, membayangkan wajah ibunya. "Ibu, maafkan Rian." Bisiknya lirih, suara yang parau, dan penuh keputusasaan. Ia sadar sepenuhnya kini, inilah buah pahit yang harus ia tuai dari pohon pengkhianatan yang telah ia tanam. Azab pedih itu bukan hanya kurungan fisik, tetapi juga siksaan batin yang tak berkesudahan, kehilangan semua yang berarti dalam hidupnya.